yang penting dari kita dulu. Oke, yuk kita mau belajar hari ini tentang how to start. How to start ini nanti kita bicara soal sistem, ya. Jadi di sebuah bisnis itu pasti ada yang namanya sistem. Dan sistem itu dimulai dari kita harus memahami, kita harus melakukannya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, setelah kita paham dan kita melakukannya, sistem inilah yang kemudian nanti akan kita duplikasikan ke jaringan kita, ya. Nah, semakin banyak jaringan kita yang bisa kita duplikasikan, maka bisnis kita pasti akan semakin berkembang, ya. Kuncinya sebenarnya itu. Oke, yuk kita sekarang mulai ya. Anda siapkan catatan Anda, ya. Kita akan belajar tentang how to start. Oke. Kita belajar tentang how to start ya. Udah bisa terlihat ya di gambar di layar ya? Sudah. Oke. Nah, pertama-pertama kita belajar yang namanya path of success atau jalur sukses. Ya. Jadi, jalur ini nanti akan terbagi dua. Oke. Yang pertama, nah kita akan lihat alurnya terlebih dahulu ya. Jadi ini alur ketika kita bekerja ya setiap hari sehari-harinya. Ini yang kita lakukan ya. Nah, ini saya akan coba perbesar ya. Oke, kaca pembesar. Oke. Nah, ini ya. Di sini kita lihat ketika kita awal bergabung, maka kita akan lihat kotak yang ada di sebelah kiri ya, yaitu kotak ini ya. Nah, kotak ini berisi apa sih? Yang pertama enterpriser lengkap. Nah, sehingga ketika Anda ya punya downline baru, biasakan ya selain Anda mengirimkan kartu HDI-nya, Anda kirimkan juga enterpriser kit-nya ya. Oke, siapa yang belum punya enterpriser kit? Ayo ngaku. Sebetulnya Anda yang ini bisa download langsung ya di HDI One ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya, minta tak kasih, nggak apa-apa ya. Yang penting itu harus Anda berikan ke setiap downline baru Anda. Yang kedua, ajak mereka ikut 5 training dasar. Ya, ajak ikut 5 training dasar. Seperti hari ini saya membuatkan 5 training dasar ini kan juga membantu ya teman-teman yang mungkin belum ikut gitu ya. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau Anda sudah pernah dengerin yang versi YouTube, sehingga ketika kita bahas di sini Anda bisa memperdalam gitu ya. Jadi kita bisa memperdalam di beberapa titik-titik gitu loh. Nggak perlu semuanya dikupas lagi karena waktunya pasti nggak cukup. Yang kedua, bacalah buku The Secret Book of MLM for 21st Century. Ya. Yang kedua, baca buku Rahasia Kekayaan Alam ya. Kemudian ini yang penting ya, BEC ya, aplikasi BEC. Jadi pastikan segera download aplikasinya dan ikuti ya. Di situ sudah ada untuk new enterpriser. Nah, melakukan apa di situ sudah ada. Oke. Nah, ini untuk jalur sampai kota ini dulu ada yang mau ditanyain? Ada. Apa? Yang dimaksud enterpriser kit itu atau yang kemarin pernah dikasihkan ke Om Kaleb itu ya? Salah satunya yang kita print-printkan itu. Itu enggak semuanya, karena kalau semuanya di print kemarin yang produk aja 88 halaman kok. Udah nggak, Ci? Nah, sekarang itu kan memang karena kita tuh joinnya gratis, sebab enterpriser kit-nya semuanya berupa e-books gitu loh. Udah nggak dibuatkan buku cetakannya lagi seperti dulu gitu loh. Paham ya, Ci? Hmm, Oke. iya iya. Ya in case of kepepet kayak Om Kaleb kemarin ya di prino gitu ya. Tapi nek wis orangnya isa buka pakai e-books ya sudah pakai e-books aja gitu loh. Nendak kan ya lumayan nek dirimu ben kali ngeprint kemarin aja enteknya berapa kan? Oke. Ada lagi Itu pertanyaannya? sebetulnya terdiri dari apa saja tuh enterpriser kit itu? Nah, wis nanti tak kirimi ae. Itu banyak buku nih. Ada 8 buku. Nanti tak kirimi aja, oke. Terus lanjut apa lagi?
7 buku ya, totalnya ada 7 buku. Ibu Lia, apakah Enterpriser Kit-nya sudah punya? Ada beberapa ada. Kok beberapa? Harus 1 set lengkap, no. Dah, tuh sudah tak kirimin. Nanti Anda cek ya, saya sudah japri ke Anda masing-masing ya. Oke, lanjut. Pertanyaan lagi ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya, ini masih panjang soalnya. Halo, halo. Iya, dilanjut aja. Oke, kemudian ini ya, mintalah pendampingan, hubungi upline aktif. Artinya nanti kalau Anda punya donen, Anda yang jadi upline aktifnya ya. Ngapain sih? Yang pertama ini ya, ngajarin buat yang namanya daftar nama. Ya, ngajarin buat yang namanya daftar nama. Sebentar, ini suara saya ada gangguan nggak ya? Suaranya jadi berbet-berbet nggak ya? Enggak tuh, Enggak ya, oke. masih jelas. Oke. Buat buku daftar nama ya. Ini detailnya nanti juga Anda tolong dengarkan ya penjelasan di teknisnya buku daftar nama di YouTube dan di BEC ya. Saya nggak jelaskan di sini. Buku daftar nama ini penting untuk downline Anda buat supaya Anda bisa membantu gitu loh. Ya. Makanya kan saya sering nagih Cik Melani toh, Cik mana buku daftar namamu, betul apa betul? Iya, betul. Cuman biasa itu daftar nama itu harus disortir dulu ya, kan nggak Loh, lah semua yo, orang. yang penting kan mbok buat dhisik, ya toh. Setelah dibuat, aku tak sambil lihat sambil disortir kan gitu. Disortir bareng-bareng pun enggak apa-apa gitu loh, Cik. Yang penting tuh ada sik barangnya mana gitu loh. Mending ya. Iya, Oke, terus apa lagi? Buat janji mengundang. Gitu ya, membuat janji mengundang. Kemudian sampai kita bertemu prospek ya. Karena kalau tidak bertemu prospek ya kita mengundang lagi gitu ya, sampai kita bertemu. Nah, setelah bertemu melakukan apa? Presentasi standar gitu kan. Kita melakukan presentasi standar gitu. Nah, presentasi ini ujungnya adalah closing. Nah, prakteknya boleh nggak Pak kalau closing dulu baru presentasi? Boleh, ya, boleh. Intinya tujuannya bertemu prospek itu adalah closing. Jadi bisa nggak Pak kalau saya bertemu prospek closing dulu, nggak pakai presentasi standar bisa? Bisa, ya bisa. Saya jawab bisa. Tetapi kalau Anda tidak presentasi standar, saya garansi biasanya Anda dapatnya konsumen. Betul apa betul? Bu Lia yang sudah presentasi bolak-balik standar. ngalami. Ya, biasanya cuma pakai produk aja. Yes. Presentasi standar itu yang dimaksud adalah lengkap dari company profile, produk sampai bisnis. Gitu loh. Nah itu kan panjang memang. 1,5 jam sampai 2 jam. Biasanya mungkin orang kita closing dulu, setelah itu nanti kita cari waktu untuk kita presentasi standar gitu. Jadi sambil kita jelasin gini, Pak, Bu, di HDI ini kita ada bisnisnya loh. Boleh nggak saya minta waktu untuk cerita? Ya kan? Sebab ini menarik sekali loh. Saya lihat sebetulnya cocok loh kalau buat profilnya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, closing ya. Closing ini ada 3 macam jawaban, ya, ragu-ragu atau tidak ya. Jadi ingat kalau tidak closing itu juga tidak masalah ya. Kenapa? Karena ingat loh, tidak itu termasuk bagian dari jawaban ya. Jadi bukan berarti Anda gagal, bukan. Ya, ini banyak orang yang salah di sini ya. Ketika dijawab tidak itu seperti dunia sudah kiamat. Karena dia merasa langsung dia adalah orang yang gagal. Bukan ya. Jadi kalau orang berkata tidak, kita masih coba untuk follow up ya dengan cara apa? Mungkin kita bisa tawarkan untuk pinjamkan info pack ya, atau kita bisa tawarkan untuk mungkin memberikan finish list prospek ya, video-video gitu kan, mungkin buku-buku gitu kita bisa pinjamkan gitu ya. Supaya apa? Kalau kita meminjamkan, bukan memberi ya, meminjamkan. Supaya apa? Supaya bisa punya alasan untuk ketemu lagi. Nah, dari sini kalau orang kita lanjut dengan kita juga menawarkan produk ya. Kita jual produk, menawarkan untuk orang itu mencoba produk.
Ini kita untuk Four Star ini salah satu produk yang terbaik di dunia loh. Ini salah satu nutrisi atau suplemen yang paling bagus ya. Karena apa? Sudah ribuan tahun digunakan manusia ya, dan sampai hari ini digunakan, izin-izinnya lengkap ya. Bahkan Presiden Amerika Serikat aja mau konsumsi loh. Bayangin. Gimana? Mau nggak untuk sambil cobain produknya? Kebetulan ini lagi ada promo loh. Kalau ya oke deh, boleh deh. Nah, berarti selamat Anda dapat konsumen gitu ya, untuk nanti kemudian hari Anda follow up ya, gitu. Ambil paket aja, jadi bisa dapat murah. Oh, boleh deh. Ya udah, Anda langsung bikinin kartu HDI-nya sehingga akan Anda dapat downline ya, Anda dapat downline baru ya. Jangan lupa downline baru itu nanti harus dipresentasi ya. Oke, kalaupun tidak, maka Anda akan meminta yang namanya referensi ya. Jadi bukan berarti kalau dia nggak mau bisnis, dia juga nggak mau produk, maka selesai. Enggak ya. Kita masih bisa minta yang namanya referensi yang kemudian akan menambah daftar nama kita. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Untuk daftar ini ada pertanyaan nggak? Untuk daftar nama tidak ada pertanyaan. Cuman saya mau tanya yang di luar topik ini, boleh enggak? Apa tuh? Jadi gini, kalau untuk orang awam yang sama sekali belum mengenal produk HDI, itu kan mesti kayak kepingin nyobain tester gitu kan. Oke. Seperti Clover Honey itu ada nggak misalkan kayak sampel yang berupa sasetan gitu. Jadi Cici kan pernah mungkin lihat yang saya lakukan toh. Nah, Cici boleh niru. Jadi memang kita modal ya, kita modal Clover Honey 250 gram, sambil beli sendok plastik, sendok es krim kecil atau mau pakai stick kayunya es krim juga boleh, gitu loh. Kalau dari perusahaan ya enggak ada, dari perusahaan ya adanya pokoknya Clover Honey kemasannya 1/4, setengah sama 1 kilo gitu loh. Jadi kita sendiri yang sebagai pengusaha ya harus kreatif. gitu ya. Iya, Jadi seperti kayak produknya Biskin itu kan ada toh ke apa tester level yang kit kecil-kecil itu. boleh, pakai itu Heeh. boleh gitu. Nah, maksudnya kalau ada sampel misalnya Clover Honey atau Royal Jelly tapi yang bentuknya sasetan, mungkin orang mau nyobain dulu yang sasetannya kan Nah, problemnya bisa gini loh, gitu. nek sasetan bentuknya ndak gitu kelihatan gitu loh. Tapi kalau pakai botol yang 250 gram, tekstur atau karakter dari Clover Honey-nya tuh bisa dilihat. Ih kental ya, ih warnanya bagus ya, gitu loh Ci. Ih baunya kayak gini ya, Hmm, jelas ya. Ya sudah, ya jelas, kayak yang jelas. Cici lihat dari saya, aku pakai Clover Honey 250 gram, wis itu tiru. Nah, perkara misalnya 250 gramnya habis, terus mau mbok refill dari stokmu yang 1 kilo, ndak masalah gitu loh, Ci. Mudeng ya? Iya, mudeng. Gitu. Itu kan pinter-pinter kita aja. Oke, ada lagi yang lainnya pertanyaannya. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Dari Bu Lia ada pertanyaan enggak, Bu? Enggak, jelas. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bagian yang kedua, yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan diri ya. Jadi kita setiap hari itu melakukan apa sih? Yang pertama, pastikan bisa presentasi sendiri. Ini secepat mungkin ya, secepat mungkin bisa presentasi sendiri. Oke, kalau memungkinkan minta role play ya, kalau memungkinkan minta role play. Oke, yang kedua, melakukan follow up ya, minimal ke downline-downline Anda itu minimal 1 minggu sekali. Kemudian lakukan 3M, apa itu? Menghadiri pertemuan, membaca buku, mendengarkan audio. Membuat dan mengevaluasi rencana kerja harian. Kemudian melakukan dan memberikan konsultasi manajemen jaringan ya, ini ketika Anda sudah punya downline aktif. Kemudian mempelajari materi digital ya, ini karena sekarang ini kita sudah di era hybrid,
Jadi materi digitalnya dipelajari, tapi pertemuan-pertemuan juga dihadiri ya. Oke, sampai melakukan pembinaan dan pengembangan diri ada pertanyaan nggak? Ada. Apa tuh? Yang dimaksud role play itu apa? Role play itu ya, jadi misalnya saya nge-role play Cik Melani. Jadi saya seolah-olah menjadi prospek. Ya udah, Cik Melani presentasi ke saya. Udah ya? Oh, Ya sudah. iya. Bener-bener kayak Cik Melani itu presentasi ke prospek gitu loh. Tapi prospek itu saya. Sehingga saya bisa menolong Cici, misalnya, oh materinya ada yang kurang, atau mungkin cara membawakannya ada yang perlu ditingkatkan gitu loh. Iya, iya. Udah ya? Latihan berarti ya. Latihan. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Berbahagialah ya kalau punya upline yang role play ya. Saya tidak ada yang role play loh. Saya tidak ada yang role play. Oke, ya. Ini adalah path of success ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Kalau ditanya sebetulnya di HDI itu kerjanya ngapain sih? Loh ya ini kerjaannya setiap hari melakukan path of success ini. 1, 2. Nah 2 ini kita lakukan setiap hari. Oke? Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang kita masuk ke 9 langkah sukses ya. Jadi untuk kita berhasil, 9 langkah ini harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama kita mulai dari yakin. Yakin itu gambarannya seperti gini loh. Kita lihat seorang petani ya. Petani itu dia mau mengerjakan sawahnya kan. Kenapa sih kok dia mau mengerjakan sawahnya? Kenapa, Ti? Ya, karena itu memang pekerjaannya dia sehari-hari, Betul. membajak Tapi sawah. kenapa kok dia mau melakukannya? Karena dia punya satu keyakinan bahwa dia pasti panen. Betul nggak? Iya, betul. Padahal kenyataannya pasti panen apa enggak? Belum tentu. Yes. Betul ya. Bisa jadi mungkin di tengah jalan kena hama, kebanjiran, kekeringan, betul enggak? Kehabisan pupuk, atau apapun lah ya, angin ribut mungkin atau apa, sehingga rusak. Akhirnya dia gagal panen. Itu sangat mungkin terjadi, betul ya? Iya, betul. Tetapi dia tetap mau mengerjakan sawahnya dari awal adalah karena dia yakin pasti panen. Kalau enggak dia nggak akan mau kerja. Begitu juga dengan kita. Ketika kita start bisnis ini, kita harus start dengan punya keyakinan bahwa kita juga pasti bisa sukses. Kita bisa berhasil. Kita bisa mencapai impian-impian kita. Kita bisa mencapai atau kita bisa menggenapi, bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Oke? Jadi kita Iya. berangkat dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan hasil. Ya. Nah, itulah keyakinan. Sekarang keyakinan ini mulai dari siapa? Yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, bentuk dari keyakinan kita kepada Tuhan, prakteknya ya, yaitu doa. Kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah bisnis kita, ya. Dalam langkah-langkah kita selalu berdoa dan kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa upline kita yang tertinggi itu adalah Tuhan kita. Ya. Jadi kita punya upline di dunia, tapi kita juga punya upline yang paling tinggi, upline di atas segala upline yaitu Tuhan. Ya. Jadi di tengah kebingungan dan di tengah keraguan dan kebimbangan, konsultasilah ke Tuhan. Ya. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Ya, apa yang engkau mau untuk aku lakukan? Konsultasi, ya. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Tuhan, aku serahkan untuk target bulan ini Tuhan. Aku mau diamond Tuhan, aku kepingin diamond. Tuhan, aku butuh 20 paket. Tolong aku Tuhan, gitu. Aku percaya engkau sanggup, gitu ya. Jadi libatkan Tuhan di dalam setiap langkah bisnis kita.
Oke, paham ya, Ci? Iya, paham. Begitu juga dalam setiap kita melakukan bisnis kita ya. Kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, ya. Karena Tuhan itu kan di keyakinan kita, ya, di agama kita, Dia kan mengajarkan apa hal-hal baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya kan? Seperti kejujuran, kemudian integritas, kemudian apalagi punya antusias, terus apalagi punya kasih ya, kita punya belas kasih, kemudian kita punya apalagi sukacita ya, kita punya apalagi ringan tangan ya untuk menolong, kemudian apalagi punya sukacita tadi sudah ya. Nah, hal-hal seperti itu kita lakukan ya, kita praktekkan di dalam tindakan kita setiap hari gitu ya. Jadi kita berusaha mempraktekkannya, kesabaran, penguasaan diri, kerendahan hati, terus jiwa besar gitu kan, pola pikir yang positif. Nah, itu kita lakukan ya dalam kehidupan atau dalam kehidupan bisnis kita setiap hari. Jadi kita kalau di HDI itu beda ya dengan mungkin pengajaran di tempat lain. Kalau di kita di sini diajarkan justru kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah bisnis kita ya. Kalau di tempat lain biasanya diajari bisnis ya bisnis, Tuhan ya Tuhan. Nah, di kita enggak ya. Justru kita harus melibatkan Tuhan gitu ya. Maka mungkin ada beberapa keputusan-keputusan yang menurut mungkin ukuran manusia lain kayaknya wah ya itu ini salah gitu ya. Misalnya contoh, kenapa nggak fokusnya ke cuan gitu kan? Ya kan, misalnya contoh nih mendampingi downline. Loh, itu kan nggak ada cuannya gitu kan? Bayangin upline-nya yang keluar ongkos, upline-nya yang berkorban, apa segala macam. Begitu terjadi penjualan, yang dapat 27,5% downline-nya. Tapi kita belajar itu juga salah satu jalan yang diajarkan Tuhan gitu ya, untuk kita membantu, menolong gitu ya. Oke, jadi prakteknya kita punya keyakinan kepada Tuhan adalah kita mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam setiap langkah bisnis kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanggapi? Oke, sudah jelas. Jelas ya, oke. Lanjut. Iya. Keyakinan yang kedua adalah kepada diri kita sendiri. Ya, jadi kebanyakan orang ini dia memandang remeh, memandang rendah kepada dirinya sendiri. Ya, padahal diri kita itu punya kemampuan yang tidak terbatas. Ya, ada jauh lebih besar daripada yang mungkin kita bayangkan kepada diri kita sendiri. Ya, nah ini biasanya orang yang meremehkan dirinya sendiri itu karena punya gambar diri yang rusak. Ya, entah karena pengaruh lingkungan, entah karena pengaruh masa lalu ya. Seperti saya pernah nanya ke Maria Angelin kan, apa yang menyebabkan dia pada waktu itu tidak percaya diri ya. Ternyata karena selama masa kecilnya dan selama dia lingkungan sekolah, kerja, dia sering dibully ya, sering dibully, sering diremehkan, sering direndahkan, sering dianggap alah, nek kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya itu ya, jadi itu suatu keyakinan yang salah, ya, suatu keyakinan yang salah. Sebetulnya justru kita itu bisa melakukan banyak hal ya, bahkan mungkin selama kita itu punya suatu niat yang teguh, kita bisa melakukan semua hal. Ya, kita bisa melakukan semua hal. Oke? Bahkan sejak awal ya, ketika seorang pria membuahi wanita, ya, seorang suami membuahi istrinya, ada 1 sel telur dan ada 40 juta calon manusia. Ya. Dan pada akhirnya hanya ada 1 yang membuahi sel telur dan jadilah Anda dan saya. Ya. Jadi Anda dan saya sejak dari awal sekali kita adalah seorang pemenang. Ya. Kita sudah mengalahkan 300
39,99999 juta calon manusia yang lain, ya. Jadi sejak awal kita adalah seorang pemenang. Oke, so mulai dari percayalah kepada diri Anda, ya. Percaya diri. Saya adalah seorang pemenang, ya. Kalau pagi buat afirmasi, ya. Saya adalah seorang pemenang, ya. Saya dapat melakukan semua hal, ya. Saya bisa, saya pasti bisa. Oke, dan ini penting ya. Kenapa? Kalau Anda aja nggak percaya pada diri Anda sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya kepada Anda? Oke, ya. Ini ya, jadi pulihkan gambar diri, Anda adalah seorang pemenang, ya. Nah, kalau Anda sudah dapat berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda tidak akan pusing dengan apa kata orang, ya. Anda tidak akan memusingkan apa kata orang, karena Anda sudah percaya kepada diri Anda sendiri, ya. Jadi ketika kita masih memiliki gambar diri yang belum utuh, ya, kita masih mungkin merasa butuh pengakuan dari orang lain, ya. Tetapi setelah kita punya gambar diri yang utuh, kita sudah tidak lagi perlu mencari pengakuan dari orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, lanjut Sudah ya. jelas. Ya, Kemudian berikutnya adalah kita punya keyakinan kepada perusahaan, ya. Sederhana ya, ini sudah bolak-balik sering diomongkan. HDI itu di Indonesia aja udah 30 tahun gitu loh. Dengan perkembangan yang ada, ini sudah membuktikan bahwa HDI itu perusahaan yang kuat, ya, perusahaan yang kuat. Keyakinan kepada produk, ya. Keyakinan kepada produk ini sederhana ya. Yang pertama kita mulai dari kita konsumsi sendiri, ya. Ini memang kebanggaan ini harus kita bangun ya. Dimulai dari kita konsumsi sendiri. Yang kedua, kita lihat ya banyak sekali testimoni-testimoni, ya. Kemudian kita lihat profil-profilnya ya, di mana produk kita itu produk madu yang semua tertulis di kitab suci, ya. Kemudian juga ada pengakuan ya dari BP POM, ya. Kemudian dikonsumsi 3 generasi presiden, 3 komite atlet itu juga pakai, ya. Banyaknya testimoni-testimoni itu membuktikan bahwa produk kita itu bagus. Oke. Terus keyakinan kepada bisnis plan, ya, di mana hari ini kita juga melihat bukti-bukti ya. Mereka yang hari ini sudah berjalan 20 tahun, 25 tahun di HDI, pencapaian-pencapaian mereka hari ini, luar biasa. Ya. Itu aja cukup kan, berarti bisnis plan-nya pasti bagus. Buktinya mereka hari ini yang sudah sukses ya, yang sudah 20-25 tahun seperti Dr. Roy, Johan, ya, Pak Chandra Gunawan dan lain sebagainya. Loh, mereka tuh income bisa ratusan juta loh per bulan loh. Oke. Kemudian apa lagi? Punya keyakinan kepada garis sponsorisasi ya. Jadi bukan hanya kepada upline Anda langsung, tapi juga upline-upline di atasnya ya. Bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Kenapa kok Anda ada di jaringan saya? Kenapa kok kita ada di jaringannya Johan? Kenapa kok kita ada di jaringannya Dr. Roy? Tidak ada yang kebetulan. Oke. Kemudian kita punya keyakinan kepada billionaires ya. Billionaires ini sederhana ya, sudah punya pengalaman lebih dari 25 tahun. Sehingga terbukti sudah menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru. Ya, kita punya keyakinan kepada support system. Oke, ini langkah yang pertama, yakin. Dan ini merupakan pondasi ya, ini pondasi. Kalau keyakinannya nggak dibangun, maka langkah kedua dan seterusnya ini nggak bisa solid ya. Jadi kalau kayak kita kalau main blok itu loh ya, yang nyusun. Kalau bawahnya ini rapuh, maka yang di atasnya itu gampang rontok gitu ya. Jadi ini justru pondasi yang betul-betul harus dikuatkan ya. Dan keyakinan ini adanya di dalam diri kita sendiri ya. Jadi yang bisa membangunnya adalah diri kita sendiri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? tidak ada. Kita lanjut ya. Langkah kedua adalah punya Ya, impian. Punya goals ya. Nah, impian ini juga sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Bayangin deh, kalau Anda keluar rumah tapi nggak tahu mau pergi kemana.
nggak tahu tujuannya mau kemana, apa yang terjadi ya yuk? Jadi linglung. Linglung, apalagi Bulia punya jawaban lain. Buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu ya, bingung, buang waktu ya. Ya itu yang terjadi. Begitu juga ketika kita di bisnis ini. Ketika kita tidak punya impian, tidak punya tujuan, kita akan bingung gitu loh. Oke? Nah, selain itu, impian ini ternyata punya banyak manfaat ya. Kalau kita punya impian jelas ya, kita pasti punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau kita punya impian, kita tuh jadi punya semangat. Ya, kita jadi punya semangat. Energi kita tuh seperti nggak habis-habisnya. Karena ada sesuatu yang kita mau wujudkan. Ya. Impian itu juga membuat kita tidak mudah menyerah ya. Jadi kalau jatuh, down, bangkit lagi. Jatuh, down, bangkit lagi. Kenapa? Karena kita tahu ada sesuatu yang kita ingin wujudkan. Ada sesuatu yang kita ingin bangun. Ya. Ada sesuatu yang kita ingin capai. Oke. Kemudian tujuan manfaat dari kita punya impian, kita juga semakin peka pada peluang. Ya. Kita semakin peka pada peluang gitu. Seperti yang saya pernah kemarin ngomong ke Cik Melani kan. Cik, kalau kamu sudah kepepet dengan target, kamu akan dalam tanda kutip ya, kemarin saya diprotes Cik Melani ya. Saya menggunakan kata ngedan kan, ya ngedannya dalam tanda petik ya, bahwa maksudnya itu kita itu menjadi tadi ya, kita tuh melihat selalu orang-orang itu menjadi prospek gitu loh. Prospek, 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 prospek. Kenapa? Karena saya punya target yang harus saya capai, gitu ya. Oke. Nah, ini impian ya, goal ya. Nah, cara membuat impian, rumusnya adalah SMART. S-nya adalah spesifik. Jadi harus detail. Oke? Harus detail. Nggak bisa cuman gini, ya saya ingin bahagia. Waduh. Saya ingin menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Waduh, itu semakin jauh ya. Harus spesifik ya. Spesifik apa? Oh, saya kepengen rumah. Oke. Rumahnya di daerah mana? Ya. Cek daerah mana. Kemudian apa lagi? Luasnya berapa? Ya, luasnya berapa? Model rumahnya mau seperti apa? Fasilitas di dalamnya mau seperti apa? Ya. Mungkin Anda yang kepengen ada kolam renangnya kah? Atau ada kolam ikannya kah? Atau apa yang mungkin menjadi sesuatu yang kesukaan Anda, ya. Wah, saya sukanya taman nih. Saya mau ada tamannya ya, ijo-ijonya tuh bagus-bagus gitu ya. Saya mau ada kebun bunganya. Silakan. Ya, yang suka burung, saya mau ada rumah burungnya yang gede, monggo gitu ya. Tapi itu harus sesuatu yang spesifik gitu ya. Model rumahnya seperti apa, warna temboknya seperti apa, ornamennya seperti apa, spesifik. Kalau misalnya contoh, saya sukanya jalan-jalan, saya kepinginnya impiannya adalah jalan-jalan. Boleh, spesifik, kemana? Ya, bahkan kalau perlu cari informasi ya. Nah, seperti ini ya. Karena Mei besok kami mau ke Singapura, jadi akhirnya kami mulai browsing-browsing nih, mulai cari tahu destinasinya di Singapura tuh apa saja sih. Oh, ada ini ya, Universal Studio ya. Oh, ada apa kemarin tuh Harbourfront. Oh, ada Garden by the Bay. Oh, ada apalagi gitu ya. Spesifik jadinya ya. Oh, ternyata tuh di daerah Bugisan sana nanti bisa nyobain kuliner India gitu ya. Terus oh ke Chinatown, nanti bisa ini apa gitu ya. Oh jalan-jalan di Orchard Road dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang spesifik. Kita butuh detail. Karena kalau nggak detail, otak kita nggak bisa membayangkan ya, nggak bisa membuat gambaran. Yang kedua measurable, terukur. Ya, ada ukurannya. Jadi ada nilainya, itu yang penting ya. Jadi contoh rumah tadi ya, misalnya kembali ke impiannya rumah. Harus tahu nilainya berapa? 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, berapa? Ya, diperinci ya. Harga tanahnya berapa? Biaya bangunnya kalau bangun atau kalau beli kira-kira diperkirakan berapa nilainya gitu ya. Kalau mobil impiannya mobilnya harganya berapa? Ya, kayak ini. Oh, mau ke Singapura. Oh, ternyata nih tiket pesawatnya PP 4 juta.
kemudian hotelnya semalam katakan misalnya 1 juta ya. Oh, makan sekian ya. Jadi jelas ya, oh kalau saya mau berliburnya seminggu, saya butuh uangnya kira-kira sekitar berapa tuh? Tiket pesawatnya 4 juta ya, kalau berangkatnya berempat, 4 kali 4, 16 juta ya. 16 juta ditambah hotelnya semalam 1 juta berarti 7 juta. Kemudian ditambah apa lagi makan misalnya tadi ya, oh oke total 40 juta. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi sesuatu yang terukur ya, ada nilainya. A-nya adalah achievable ya. Jadi bisa diraih. Nah, dengan cara bagaimana? Jadi gini, cara psikologis kita bekerja, impian itu tidak boleh yang terlalu mudah ya. Contoh misalnya gini, impiannya apa? Oh, impian saya mau beli kaos kaki. What? Harga berapa emang kaos kakinya? 15.000. Halo. Jadinya nggak ada nilainya gitu loh, nggak ada sesuatu yang membuat kita gitu loh, aku harus nih gitu, nggak bisa ya. Jadi nggak boleh yang terlalu mudah, juga jangan yang terlalu tinggi, terlalu sulit yang belum waktunya bisa kita jangkau ya. Jadi buatlah 1-2 langkah di atas kemampuan Anda hari ini ya. Buat 1-2 di atas kemampuan Anda hari ini gitu ya. Oke, realistik. Realistik ini ya berarti artinya barangnya hari ini ada ya, jadi bisa diwujudkan ya. Lah kalau misalnya gini, oh saya mau jalan-jalan Pak, oke, saya mau jalan-jalan ke Mars. Itu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau 20-30 tahun lagi barangkali benar-benar ada gitu ya, seperti hayalannya Elon Musk gitu kan. Bisa orang itu bisa berkoloni di Mars sehingga kita bisa pulang pergi bumi Mars ya enggak tahu 20-30 tahun lagi. Tapi nek ngomong hari ini realistiknya kan enggak ada gitu kan. Apalagi oh saya mau membangun rumah dari awan. Waduh. Ya, ini terinspirasi film kartun ya. Apa? Cloudbread ya. Kalau Cloudbread buat roti dari awan ya. Kalau ini buat rumah dari awan ya. Nggak realistik. Kemudian timeable, ada batas waktu. Kenapa? Ini akan sangat menentukan ya kecepatan kita. Ya, seperti hari ini kalau mungkin dari tempat Anda ya mau ke Jakarta. Terus ternyata janjiannya itu besok pagi ya, padahal mungkin perjalanannya aja kalau naik mobil itu bisa sampai antara mungkin 6 sampai 8 jam misalnya ya. Padahal Anda belum siap apa-apa. Waduh, mungkin langsung Anda cepet-cepetan kan, siap-siap, apa segala macam segera jalan ya. Tapi kan pasti akan beda lagi kalau misalnya, oh janjiannya nanti masih hari Minggu. Ya, nah masih ada waktu. Jadi mungkin Anda juga pasti akan lebih santai. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu ini akan menentukan kecepatan kita juga ya. Oke, sampai prinsip cara membuatnya menggunakan strategi SMART ada pertanyaan kah? Tidak ada. Jelas Tidak. ya. Nah, Jelas. setelah ini saya minta tolong dibuat ya, dibuat dalam bentuk Anda butuh buku gambar ya, Anda butuh buku gambar atau tinggal Anda ke kantor HDI Semarang tinggal beli ya, di situ ada. Cari gambar-gambarnya Anda tempel ya. Dan sering-seringlah dilihat ya, minimal seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari akan lebih baik ya. Minimal tuh seminggu sekali. Oke? Supaya ini ya selalu ingat ya, oh saya tuh mau mencapai ini loh. Oh saya tuh mau mencapai ini loh, gitu ya. Oke. Terus nah bikin dream book di sana nanti akan dibagi ya impian jangka pendek itu biasanya sesuatu yang kita mau wujudkan dalam tempo di bawah 6 bulan. Kalau menengah itu 6 bulan sampai 3 tahun dan jangka panjang itu 3 sampai 5 tahun ya. Nah, kalau yang sudah terwujud kita buat lagi impian yang baru ya. Jadi terus buat impian yang baru lagi. Terus buat impian yang baru lagi. Sehingga hidup kita itu terus berwarna ya. Karena begitu kita sudah tidak punya impian lagi, maka seperti kita itu sudah tidak punya tujuan ya. Sehingga kita akan menjadi zombie. Ya, Itu secara maksudnya pikir. untuk apa ya? Apanya? Yang buku bergambar tadi itu maksudnya untuk apa? Untuk memudahkan Fungsinya? membayangkan impiannya toh. Oh, enggak. Kenapa kok harus mesti ditempel gitu? Apa difungsikan sebagai majalah dinding gitu?
Boleh, mbok taruh di dinding boleh, mau mbok taruh berupa buku ya boleh. Pokoknya sesuatu, bahkan sekarang karena kita sudah zamannya smartphone, mbok jadiin wallpaper juga boleh. Jadi Oh, berarti kan tidak harus. setiap kali dirimu Iya. buka HP, dirimu diingatkan kembali akan impianmu. Udah ya? Intinya dari tujuan dari impian, ini harus menjadi sesuatu yang bisa nge-reminder dirimu setiap hari. Udah ya? Iya. Oh, aku kepengen keluar negeri. Oh, aku kepengen ngajak mamaku keluar negeri. Sering, misalnya contoh gini, video-video tentang luar negeri. Nah, itu sering mbok puter, Ci. Supaya apa? Ngerimain lagi gitu loh. Bahwa aku punya impian, ingin membawa mamahku jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Jelas ya? Berarti itu tidak harus ini ya. Tidak harus yang harus ditempel ke majalah dinding gitu. Itu enggak wajib toh. Tidak wajib, tapi kalau bisa lebih baik. Oh, gitu. Ya, pokoknya sesuatu yang dirimu bisa lihat terus, sering bisa lihat lah ya. Bisa lihat supaya dirimu bisa diingatkan gitu loh, Ci. Iya. Jelas Mm-mm. ya? Iya, jelas, jelas. Oke. Nah, tadi Dreambook, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya. Yang ketiga adalah daftar nama, ya ini daftar nama ya. Daftar nama ini yang saya sudah pernah ngajari Cik Melani, pokoknya ditulis dengan cepat. Ya, ditulis dulu namanya, jangan difilter dulu. Masih ingat ya? Halo? Iya, ditulis Ya, dulu, terus baru baru kemudian difilter. disortir. Iya, jangan disortir dulu. Lah belum apa-apa sudah disortir ya habis. Oke? Nah, daftar nama ini caranya adalah tulis semua nama yang Anda kenal ya. Jadi setiap kali, oh yo yang ini tulis. Baru kita klasifikasikan ya dengan REAB, ramah, energik, ambisius, dan berpengaruh. Dan jangan menghakimi di awal ya. Yang tadi Rona sudah ngomong panjang lebar. Kalah menang sing penting dicoba sih. Ya. Nah, kalau belum apa-apa kita sudah ragu, ya kita sudah kalah sebelum berperang gitu. Oke. Nah, daftar nama ini bisa terus ditambah dengan melakukan yang namanya blind prospect. Ya, blind prospect itu artinya kenalan dengan orang asing. Ya, nah kita lihat tempatnya dulu ya, yang ada keramaian biasanya kalau pagi itu ada di mana? Pasar, sekolah, tempat olahraga. Kalau siang itu kantin karyawan, perkantoran. Kalau sore atau malam ya ke mall, tempat bermain anak, restoran gitu ya. Jadi kita bisa kenalan sehingga bisa menambah daftar nama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Lanjut ya. Yang Iya. keempat adalah membuat janji dan mengundang ya. Jadi yang terbaik itu bisa ketemu langsung, itu paling baik ya. Minimal itu melalui telepon, itu minimal ya. Kalau chatting itu sangat lemah ya, tapi tetap masih bisa dicoba gitu ya. Tapi kalau bisa telepon akan lebih baik ya. Oke. Nah, hal-hal yang penting dalam membuat janji. Ingat nomor satu, membuat janji tidak sama dengan presentasi ya. Jadi membuat janji itu sebenarnya singkat ya, singkat aja. Nah, kebanyakan yang salah itu kan orangnya suka mancing-mancing tuh, nanya mau ngomong apa toh Melani, misalnya gitu ya. Kayak kemarin Tante Welly ya, ya Cik ya. Iya. Apa kemarin pertanyaannya Cik? Meh dagang. Oh, waktu itu Tante Welly tanya mau Apa Cik? nawarin apa? Nah, Apa bisa mau menawarin nawarin barang apa? dagangan gitu. Nah, yes. Terus Cici jawabnya apa? Waduh, waktu itu apa ya jawabannya ya? Nanti tak jelasin sekalian aja, Tante. Betul ya? Jawabnya gitu toh kemarin? Iya, iya Nah, betul. gitu loh. Jadi singkat aja. Oh iya, nanti tak jelasin sekalian, Tante, pas ketemu. Gitu ya. Oke, terus kita yang menentukan waktunya, ya. Jadi jangan sampai gini,
apalagi sampai mengemis ya. Tante bisanya kapan? Apa Senin ya? Oh Senin tante repot. Oh lah Selasa gimana tante Selasa? Wah Selasa aku ya repot. Nah, Rebu wis tante Rebu. Wah tante Rebu ya belum bar acaranya sik repot. Aduh tulungi toh tante. Apa Kemis lah Kemis wis tante please. Wah ndak iso Kemis. Jumat wis. Jangan ya, jadi kesannya malah kita nggak profesional ya. Terus timbulkan kesan tergesa-gesa ya. Kemudian jangan mengemis atau memaksa. Nah, kalau Anda telah mengundang 5 kali dan tidak ada yang datang, segera konsultasi ke upline ya, karena pasti ada yang keliru atau salah ya. Sama seperti yang Rona kemarin nanyain Cik Melani, inget nggak? Cik, gimana caranya dirimu mengundang? Betul nggak? Iya. Ya toh. Terus kan Cici ngirim ke Ronald contoh undanganmu kan. Dan Ronald juga memberikan konsultasi kan. Ronald bilang apa? Ci, ini kurang personal ya. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dia spesial dan Cici mengundang dia secara spesial. Ya toh. Nah, Nek Ronald kan kemarin sudah ngasih contoh. Ronald akan nulis gini, misalnya contoh Ronald mengundang Cik Melani ya. Cik Melani apa kabar? Wah, Cik ini Rona kebetulan ada event spesial nih. Dan Rona langsung inget Cik Melani. Ini event pasti bagus banget kalau Cik Melani bisa ikut ya. Dan Rona pasti senang sekali kalau Cik Melani bisa datang. Ya. Ini Rona kirim undangannya spesial buat Cik Melani. Cik Melani nanti bisa hadir ya. Nah, itu contohnya. Kira-kira kalau Cici terima undangan saya seperti itu, apa yang akan Cici rasakan? Ya, berarti undangan itu memang ditujukan ke personal gitu kan. Yes. Perorangan, bersifat perorangan gitu. Yes. Sehingga Cici akan merasa, oh ini spesial buat aku loh. Waduh, enggak enak ya nih aku sampai enggak bisa datang ya. Oke? Iya. Kalau itu sifatnya massal, halah aku enggak datang ya enggak apa-apa. Nanti kan ada yang lainnya yang datang. Oke? Gitu ya. Iya, betul. Oke, kita Mm-mm. lanjut ya ke presentasi dan follow up. Kenapa kok digabung? Karena ini tidak bisa dipisahkan, ya. Presentasi dan follow up itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi setelah presentasi ya harus follow up gitu loh. Nah, kebanyakan orang kesalahannya habis presentasi tidak di follow up. Jadi ini harus jadi satu kesatuan ya, habis di presentasi itu di follow up ya. Nah, presentasi ini bentuknya ada yang one on one, ada yang grup ya. Bisa juga bentuknya kita ngisi arisan, ngisi acara ya, dan lain-lain ya. Termasuk yang Cici mau lakukan besok tanggal 20 itu ya, kita ngisi di acara Radio Iktus ya toh. Iya. Oke. Nah, presentasi itu nanti detailnya dijelaskan di training HTP ya. Nah, kita sekarang bicara soal follow up ya. Follow up sendiri itu ada macam-macam ya. Nanti detailnya tolong dengerin materi tentang follow up ya, karena ini follow up ini sangat penting dan materinya panjang sekali ya. Jadi ke prospek yang baru Anda kenal itu Anda harus follow up maksimal 2 kali 24 jam ya. Karena kalau enggak dia udah lupa. Orang atau prospek yang sudah lama Anda kenal ya, ini juga Anda follow up dulu ya. Jangan sampai teman lama sekali nggak pernah ngobrol tiba-tiba Anda langsung sapa. Misalnya contoh Cik Melani misalnya teman SD saya. Udah lama sekali nggak pernah ketemu. Terus langsung gini, halo Melani apa kabar? Melani aku mau nawari kamu HDI dong. Gimana? Atau bahkan tidak ada basa-basinya ya. Tidak ada basa-basinya sama sekali. Aku langsung kirim aja gitu. Gambar flyer Clover Honey. Cepret. Ya toh, saya teman SD-nya Cik Melani, lama kita nggak pernah kontak, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba langsung saya kirimin gambar Clover Honey. Cepret. Kira-kira Cik Melani tanggapannya apa? Terkejut ya. Yo, setelah terkejut terus apa? Karena itu kan langsung to the point gitu. Oh, lah yo iki maksudnya apa toh ki gambar Clover Honey ki apa sih? Gitu kan?
Ya Iya, toh? betul. Terus apa lagi? Halah dodolan. Betul enggak? Ya Iya, toh? Halah dodolan. Nek sudah halah dodolan terus biasanya responmu apa, Ci? Males ya? kemungkinan besar, iya betul. Males ya? Nah, ya udah. Mm-mm. Ya itu. Udah ya. Jadi kita Iya, mesti follow up dulu ya. Kita mesti prospecting dulu lebih tepatnya ya. Prospecting dulu. Disapa dulu. Melani apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Eh, kamu tuh sekarang tinggalnya di mana? Kamu udah nikah ya? Anakmu udah berapa? Kan gitu-gitu kan? Ya toh? Berusaha untuk mengenali dulu. Apalagi temen yang lama sekali nggak pernah ketemu. Betul ya? iya betul. Itu ya. Jadi prospecting dulu sebelum presentasi. Kemudian prospek yang masih ragu-ragu ya. Berarti kan ini sudah dipresentasikan. Makanya dituliskan jangan lupa setelah presentasi segera pinjamkan infopack supaya bisa ketemu lagi gitu. 4. Downline yang baru Anda closing ya. Jadi bukan berarti kalau sudah punya downline, selesai. Enggak. Ya, kayak Om Kaleb gitu kan. Cik Melani punya Om Kaleb. Yes, aku punya Om Kaleb. Terus and then that's it. No. Enggak ya. Kita melakukan follow up tadi ya. Jadi kita perlu ngobrol lagi, open mind lagi gitu ya. Bahkan mungkin presentasi lagi, tanyakan, gimana Om produknya udah rutin dikonsumsi? Om konsumsinya sehari berapa kali? Gitu. Terus apa yang sudah Om rasakan? Gitu. Ya, konsumen ya. Terus sambil Anda bantu catetin ya. Om, ini nanti kira-kira tanggal sekian ini kan propoliknya habis. Nanti tanggal sekian Melani telepon lagi ya Om. Nanti Melani bantu belikan ya, karena kan propoliknya harusnya udah habis loh Om. Gitu. Nah ini rencana Om mau beli satu, malah beli dua langsung sekalian aja Om. Gitu. Kalau beli dua kan gratis ongkir soalnya Om. Nah misalnya gitu. Terus kepada downline kita yang orang kunci ya atau star ya, apalagi orang kunci. Nah ini kita perlu follow up yang intens ya. Untuk apa tadi? Membina kedekatan hubungan ya. Kemudian kepada leader kita ya, ini juga butuh follow up ya yang rutin ya, minimal tuh seminggu sekali. Nah ini ya kalau di zamannya digital kita menggunakan video call atau Zoom meeting ya. Tapi kalau sekarang sudah hybrid, bisa ketemu akan lebih baik. Oke, sampai presentasi dan follow up ada yang mau ditanyain enggak, Ci? Saya nggak bisa jelaskan detailnya di sini karena waktunya nanti nggak cukup. Tolong nanti dengarkan video follow up-nya di YouTube dan di BEC ya, Ci. Iya, Oke, kita lanjut ya. Yang iya, berikutnya yang keenam adalah 3M. Ya. 3M ini digambarkan seperti di gambar ini ya, tentang seorang penebang kayu. Ya. Ini seorang muda ya, yang dia tuh happy sekali punya kerjaan baru yaitu sebagai penebang kayu. Pagi itu setiap pagi ya dia bangun pagi dengan bersemangat, dia ambil kapak, dia pergi dan dia potong kayu ya. Setiap satu pohon yang bisa dia potong, wah dia mendapatkan uang yang cukup banyak ya, sehingga dia bahagia dan dia punya impian dia bisa memotong pohon lebih banyak ya. Di awal-awal dia bisa memotong satu hari itu 4 batang pohon. Sekarang dia ingin sekali bisa memotong 6 batang pohon ya. Supaya apa? Supaya dia bisa punya uang lebih banyak ya. Karena dia kepingin bisa mewujudkan impiannya. Tapi apa yang terjadi? Justru bukan menjadi 6 pohon, yang awalnya 4 batang pohon sehari lama-lama jadi 3 batang. Dari 3 batang jadi 2 batang. Dari 2 batang jadi tinggal 1 batang gitu ya. Sehingga pemuda ini menjadi frustasi. Ya. Dia merasa dia tuh bahkan dia sudah berusaha bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tapi kenapa ya hasilnya kok justru merosot turun gitu ya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang yang sudah senior ya. Akhirnya singkat cerita pemuda ini menanyakan kondisinya ya. Dia curhat lah ya istilahnya ya. Dia cerita,
kenapa ya akhir-akhir ini aku tuh justru mendapatkan pohon yang maksudnya aku tuh bisa menebang pohonnya tuh lebih sedikit. Padahal aku tuh sudah berusaha bangun lebih pagi dan aku sudah bekerja lebih keras loh. Kenapa ya? Nah, kemudian yang senior ini ya, kemudian dia bertanya, oke, selain kamu kerja keras, ngomong-ngomong, kan kamu dari pagi sampai malam tuh, kamu ngasah kapakmu biasanya kapan? Ngasah kapak. Buat apa ngasah kapak? Kan ngasah kapak tidak menghasilkan. Yang penting kan motong pohon. Nah, kemudian sang senior ini ketawa ya, dia bilang apa? Nah, sekarang gini loh, waktu kapak kamu baru, kapak kamu tuh masih tajam. Makanya kamu motong, bisa dapat 4 batang. Tapi ketika kapak kamu tuh kamu pakai terus, lama-lama dia akan jadi tumpul. Jadi sehingga walaupun kamu kerjanya makin keras, karena dia juga makin tumpul, hasilnya pun makin sedikit. Jadi kamu harus menganggarkan waktumu, kamu ya ambil waktu untuk mengasah kapakmu. Nanti kamu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oh gitu ya? Oke deh, saya coba nasihatnya ya. Akhirnya sang pemuda ini ya, dia mengambil waktu ya. Jadi malam setelah dia pulang, dia setelah dia bersih-bersih, dia sempatkan dirinya untuk mengasah kapaknya. Ya, dia sempat asah kapaknya. Ya, sehingga besok pagi-pagi ketika dia mau pergi, kapaknya sudah siap. Nah, dan ternyata betul ya, apa yang dinasihatkan oleh sang senior ya. Sekarang kapak sang pemuda ini tajam ya, sehingga akhirnya dia bisa kembali mendapatkan 4 batang, tidak lama juga meningkat sampai ke 5 batang pohon. Bahkan hari ini tercapai impiannya yaitu dia bisa menghasilkan sampai 6 batang pohon satu hari. Wow, luar biasa ya. Nah, sampai suatu hari sang pemuda ini ketemu dengan penebang kayu yang lain ya. Wah, mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu kan. Sama pemuda ini tanya, aku tuh satu hari bisa nebang 6 batang pohon loh. Kalau kamu bisa nebang berapa satu hari? Oh ya, kalau aku biasanya rata-rata ya 20-an sampai 30-an batang pohon sih. Hah? Gimana tuh caranya? Hebat sekali. Aku perasaan aku 6 batang aja udah kerja keras loh. Kamu bisa sehari 20 sampai 30. Iya, biasanya juga 20 sampai 30. Oh, aku dikasih tahu dong rahasianya dong. Apa itu? Oh, gampang. Ini loh, kamu beli yang namanya gergaji mesin ya. Kayak gini ya nih gergaji nih. Ya ini ada gambarnya di bawah nih. Kamu beli gergaji seperti ini. Nanti kamu bisa motong sampai 20-30 batang pohon sehari. Oh gitu ya. Oke deh. Wah, berapa harganya? Sekian. Waduh, pemuda ini juga sempat berpikir-pikir ya. Lumayan juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau aku gara-gara beli alat ini, aku bisa dapat 20-30 batang pohon sehari. Oke deh. Gua mau dah gitu ya. Akhirnya saya cerita, sang pemuda ini pun beli ya gergaji mesin. Waduh, nggak lama gergaji mesinnya datang dan dia sudah sangat tidak sabar ya. Dia membayangkan hari itu dia akan mendapatkan 20 batang pohon minimal gitu ya. Wah, langsung dia pagi-pagi ya, dia potong pohon gitu ya. Sampai setengah hari dia belum dapat apa-apa sampai malam hari. Waduh, kok gini ya? Besoknya dia coba lagi. Ya, dia coba lagi dari pagi, siang, sore, malam dia nggak dapat apa-apa. Akhirnya dengan sangat-sangat frustasi, dia datang ke penebang kayu tadi yang mereferensikan untuk beli gergaji mesin ya. Sambil marah-marah ya. Kamu pasti menipu aku. Loh, menipu bagaimana? Aku sudah ikuti saran kamu beli gergaji mesin. Tapi ini gila. Biasanya saya itu sehari 5 sampai 6 batang pohon itu aku dapat. Ini aku bahkan sudah 2 hari 1 batang pohon pun tidak. Kamu pasti menipu saya. Loh, saya juga beli mesin yang sama kok. Yang saya pakai juga mesinnya itu. Emang gimana caranya kamu pakai? Loh, ya dipakai seperti biasa toh. Ya udah nih. Mesinnya saya
ini pukul-pukulkan ke pohonnya. Ketawalah sang pemuda ini ya, yang penebang kayunya yang senior ya. Loh ya bukan gitu cara makainya. Dah gini, besok aku ikut kamu ya, saya tunjukin caranya ya. Nah besoknya sang senior ini mendampingi ya. Nih dinyalain dulu mesinnya nih. Breng. Nah ini caranya gini ya. Tek. Nah gampang kan? Oh gitu caranya. Ya. Nah, ini untuk menggambarkan ya dari 3M ini ya. Jadi sama seperti penebang kayu tadi ya. Ketika kita baru bergabung, kita masih sangat antusias gitu ya. Waduh, kita kalau cerita tuh selalu semangat sekali ya. Sama seperti kapak yang tajam tadi ya. Tapi seiring dengan kita terus melakukan atau menjalani prosesnya, kita pun lama-lama menjadi tumpul ya. Mungkin semangat kita pun menjadi turun. Sehingga kita perlu menaikkan semangat kita lagi. Kita perlu menambah pengetahuan kita. Ya, kita perlu menambah kemampuan kita dengan cara apa? Belajar. Ya, belajar. Oke. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lebih besar lagi ya, kita kemudian membeli alat ya, kita membeli alat-alat. Dengan harapan apa? Bisa menambah produktivitas. Namun alat-alat itu juga harus tahu cara menggunakannya. Kalau tidak tahu cara menggunakannya, maka seperti pemuda tadi ya, yang akhirnya kapaknya malah dipukul-pukulkan ke pohon, yang akhirnya justru tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, 3M ini bicara apa sih? Yang pertama adalah membaca buku-buku ya, baik buku-buku tentang pengembangan diri, tentang kepemimpinan, tentang pengetahuan soal bisnis MLM. Gini loh Bapak Ibu, bisnis MLM itu kan beda ya pastinya ya dengan bisnis-bisnis lainnya. Jadi kita perlu ya belajar ya untuk tahu ya apa itu bisnis MLM. Dan kita hari ini bersyukur ya sebetulnya buku-buku tentang MLM itu banyak ya. Contoh seperti ini yang saya lagi baca ya, Be a Recruiting Superstar. Nah di sini dijelaskan nih gitu ya. Makanya tadi ada yang sebagian yang saya bacakan ya. Dan juga saya mengundang ya untuk teman-teman semua ya, untuk Bu Lia, Cik Melani, Om Kaleb. Setiap pagi, hari Selasa sampai Jumat, kita ada baca buku ya. Jadi kebetulan buku yang dibaca buku ini ya. Jadi, nah Pak, tapi saya belum punya bukunya Pak. Enggak apa-apa ya, karena nanti akan di-share screen. Oke, tinggal ikut aja ya. Ini Cik Melani udah berapa? 2 hari berturut-turut apa 3 hari berturut-turut ya Cik? Ya ikut ya. Sudah 2 hari ya. sudah 2 hari. Dapat Iya. sesuatu Cik setiap kali ikut baca buku? Pasti dapat. Oke, good. Gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga Iya. ya saya dorong untuk yuk ikut yuk baca buku ya pagi hari ya jam 8. Luangkan waktu sekitar 30 sampai 1 jam lah ya. Oke, kemudian mendengarkan audio ya. Audio ini rekaman dari pemimpin-pemimpin kita, dari mereka-mereka yang sudah sukses ya. Mereka berbagi kesuksesan. Ya. Nah, kan kita kan mungkin pada waktu mereka membagikan materi kan kita mungkin belum lahir di HDI gitu ya. Atau kita pas nggak ikut acaranya. Nah, kita bisa ini ya mendengarkan melalui BEC ya dan juga menonton video dari channel Bill YouTube. Kemudian menghadiri pertemuan ya, salah satunya seperti kelas kita hari ini. Kemudian ini ya yang saya dorong hari Senin itu ada Pak Arang ngadain workshop, saya dorong Anda ikut. Investasi cuma 35.000. Kemudian tanggal 18-19 ada Star Gathering ya. Saya dorong juga Anda ikut. Ya, nanti Anda akan dapat ya. Itu seperti mengasah kapak tadi. Dan itu juga seperti Anda membeli gergaji mesin. Nah, di sini yang penting kita tahu cara menggunakannya ya. Jadi kayak kita kalau belajar ya, membaca buku, menghadiri pertemuan, itu jangan datang dengan sikap seperti ini ya. Nah, materi ini loh cocok. Coba itu suamiku denger. Nah, ini loh materi ini cocok nih, coba istriku denger. Wah, ini materi ini bagus, coba downline-ku si A itu denger. Downline-ku si B itu denger. Ya, itu sikap yang salah ya. Ketika kita mendapatkan materi, kita justru menunjuk-nunjuk orang lain. Nah, itu sikap yang salah. Yang benar adalah kita pakai untuk diri kita sendiri terlebih dahulu.
Ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita sendiri dulu. Upgrade pengetahuan kita, upgrade kemampuan kita gitu ya. Jadi sama seperti kelas kita hari ini ya, tujuannya bukan untuk orang lain, tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana saya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik. Ya, punya pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian saya mau mencoba melakukannya sehingga saya punya kemampuan. Gitu ya. Oke, terus yang langkah ketujuh ya, konsultasi. Oh ya, saya kembali ke 3M dulu. Ada yang mau ditanyakan kah? Bulia, Cik Melani, Om Kaleb, ada yang mau ditanyakan kah? Apa Cik Melani? Halo? Saya belum ada Oh ya Om. pertanyaan tuh. Ya, Ya, karena belum tahu. ya, Belum tahu semua. ya. Dari Cik Melani ada yang mau ditanyain? Kalau BEC dengan SSA itu apa ya? Loh ya lain. Lain BEC ya? itu kan aplikasi untuk pendidikan dari Billionaires. Kalau SSA itu Smart Skin Advisor, itu pendidikan khusus yang untuk Biskin, ya, Smart Skin Advisor. Jadi supaya kita punya pengetahuan sehingga ketika kita mengkonsultan untuk penggunaan skincare atau untuk kecantikan, kita bisa menuntun atau kita bisa menjelaskan. Beda. Kalau SSA yang mengadakan HDI, kalau Billionaires itu kan perusahaan support system ya. Jadi dia beda dengan HDI. Oh, jadi maksudnya berdiri sendiri gitu ya? Ya, Antara Billionaires itu siapa sih? Billionaires itu ya kita juga. Kita-kita ini. Kita-kita ini billionaires gitu loh. Saya dulunya kan juga peserta training sama seperti Anda. Ya, hari ini saya jadi trainer. Nah, materi saya yang buatkan siapa? Materi ini yang buatkan kan billionaires. Makanya kan saya juga termasuk orang billionaires dong otomatis. iya, Ya, itu jelas ya, Ci? iya jelas. Jadi kalau BEC dari billionaires, kalau SSA dari HDI. Beda ya, itu sudah beda jauh banget. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut Tidak ya. ada. Langkah Ya, ketujuh oke. ya, konsultasi. Nah, konsultasi ini gambarannya ya, misalnya Anda tuh dari Surabaya mau ke Jakarta, nggak tahu jalan. Anda mau nanya ke siapa? A, orang yang tidak pernah pergi ke Jakarta sama sekali. B, orang yang pernah setengah perjalanan, baru dari Surabaya mungkin ya, baru sampai Semarang, terus tapi dia balik lagi ke Surabaya, nggak nyampe Jakarta. Atau C, orang yang pernah pergi ke Jakarta dan kembali lagi ke Surabaya. Oke, dari teman-teman mau tanya ke siapa? Halo, halo, halo. Yang sudah pernah pergi ke Jakarta dan pulang ke Surabaya. Oke, thank you. Yang lainnya? Sama. Sama. Om Kaleb mungkin punya jawaban berbeda? Halo? Om masih di mute. Punyanya Om Kaleb masih di mute. Ya. Halo? Punyanya Om Kaleb masih di mute. Suaranya belum ada Om Kaleb. Sudah ada. Nah, udah. Om Kaleb milih yang mana tanyanya? Tanyanya ya pergi loh. Yang Yang bisa PP. yes, oke. Ya, nah sama seperti itu ya. Ya. Jadi gambaran kita di bisnis HDI. Kita juga kalau mau tanya tentang bisnis HDI, kita jangan tanya ke sembarangan orang. Kita bisa tersesat.
Ya toh, misalnya dalam contoh ini, ya, dia tanya ke orang yang bahkan lo ke Jakarta aja belum pernah, kita tanya, ini aku mesti ambil jalan mana ya? Ya kita pasti tersesat lah, ya toh. Atau yang pernah cuma setengah perjalanan, ya mungkin setengahnya dia tahu jalan, tapi kan dia tetap belum pernah nyampe ke Jakarta. Kalau kita tanyanya ke dia, kita pun juga akan tersesat. Jadi yang paling benar adalah tanya ke orang yang pernah ke Jakarta dan bisa kembali lagi ke Surabaya ya. Begitu juga di bisnis HDI. Maka kita harus cari leader yang qualified. Ya, kita harus cari leader yang qualified. Nah, kalau konsultasi itu hanya ke upline. Ya, ingat ya. Kalau konsultasi jaringan, ini yang harus Anda ingat baik-baik. Konsultasi jaringan hanya ke upline qualified. Ya, jangan ke crossline. Kalau ke crossline itu sebatas Anda mungkin menimba ilmu boleh ya. Misalnya contoh, Anda tahu crossline Anda ini seorang, misalnya contoh apa? Ibu rumah tangga, anaknya 3. Ya toh, Anda punya anak 2 aja rasanya udah repot banget. Ini punya anak 3. Gimana caranya dia bisa bagi waktu ya? Siapa tahu dia punya tips-tips yang mungkin brilliant gitu ya. Tips-tips yang mungkin saya belum pernah kepikiran sebelumnya. Apa ya? Gimana caranya dia ya? Nah, kita tanya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Itu kan bukan konsultasi. Tapi kalau Anda sudah nanyanya gini, misalnya contoh, Bu, saya tuh kan punya downline, ya toh di Jakarta. Downline saya tuh begini, begini, begini. Kalau menurut Ibu bagaimana ya? Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah begitu tidak boleh. Karena ingat, dia kan tidak ngerti kondisi jaringan Anda. Yang tahu kondisi jaringan Anda pasti hanyalah upline Anda. Ya, itu sebagai gambarannya ya. Oke. Nah, dalam hal berkonsultasi atau memberikan konsultasi, hati-hati ya, hati-hati. Ingat, informasi yang kita berikan kepada lingkungan kita akan membuat lingkungan kita itu akan bernuansa seperti apa. Ya. Nah, ini patokannya ya. Jadi kalau ini saya, kepada downline saya, maupun kepada lingkungan saya, ya ini mungkin bisa jadi orang tua, bisa jadi ke mana ke mungkin kalau pasangan Anda belum mendukung Anda di HDI, ya atau orang tua Anda belum mendukung Anda di HDI, atau mungkin teman-teman Anda yang belum mendukung Anda di HDI, ya hanya berikan berita positif, oke? Hanya berikan berita positif ya, jangan sampai keluar yang negatif sekecil apapun ya, karena itu akan membuat suasananya menjadi negatif. Oke? Nah, kalau Anda punya sesuatu yang negatif, tanyakan ke upline Anda. Ya, tanyakan ke upline Anda. Dan jangan cuma yang negatif doang ya, upline juga manusia ya, butuh yang disemangatin juga ya. Gitu, nanti upline-nya cepat stroke kalau yang isinya negatif semua gitu ya. Bisa stres ya. Aduh, ini ya Om ya, dulu waktu kerja ya Om ya, kalau anak buah isinya cuman cerita tentang komplainan orang, cerita tentang masalah, terus itu rasanya kita cepat stroke ya. Pusing. Ya, pusing ya. Ya, pusingnya saya. Lah Pusingnya ya, saya ya. lah ya itu ya Om ya. Kan kita butuh juga ya cerita kayak, Iya. wah Ya. puji Tuhan ya Pak Kaleb ya. Ini target kita Oh. bukan cuma sekedar tercapai loh Pak Kaleb, tapi terlampaui. Waduh. Ya. Happy ya kan? Wah, senang ya. Nah Kita itu. senang ya. Iya. Wah Pak Kaleb ingat nggak Pak Kaleb? Apa namanya? Prospek kita tuh loh Pak Kaleb. Si Bapak A yang dulu Pak Kaleb datengin juga dia nggak mau tuh, ingat ya Pak? Sekarang dia mau loh. Wah, kan itu kan kabar yang menggembirakan, betul ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi betul. upline juga butuh yang positif-positif ya. Upline nggak boleh crossline, nggak boleh ya. Ke crossline? Sekarang sama Pak Ronald, bisa nggak? Saya konsultasi dengan bukan Melani, Pak Ronald, apa boleh? Kan saya termasuk upline. Oh iya. Upline ya. Saya kan termasuk upline-nya Om Kaleb. Iya, betul. Betul.
Ya, nek saya termasuk upline-nya Om Kaleb. Ya. Gitu. Nah, kalau Lia ini istri saya, Om. Oh, Lia. Sisilia Ya, tuh. Sisilia tuh Ya. istri saya. Oh, Gitu. ya. Oke, Lucu satu kan nggak ada konsultasi. fotonya. Nggak ada fotonya. Bu Lia apakah memungkinkan on cam? Kenapa? Nggak tahu tuh. Dia memungkinkan on cam nggak? Oh, Ya, nggak. piye? Kan Memungkinkan nggak on cam kah? ada fotonya. Nah, nggak ada gambarnya tuh loh. Oh ya, halo. Nah, Halo. Ya. oke, ini konsultasi ya. Ya. Kita masuk Ya. langkah yang ke-8 yaitu edifikasi ya. Ini dari kata to edify atau mempromosikan ya. Mempromosikan. Nah, promosi atau edifikasi ini adalah ujung tombak ya yang akan membantu pertumbuhan bisnis kita ya. Kalau kita nggak pernah melakukan promosi, maka bisnis kita juga nggak bisa berkembang ya. Nah, yang kita edifikasi siapa aja? Yang pertama perusahaan ya. Kita edifikasikan baik ke downline kita maupun ke prospek kita tentang produk ya. Misalnya pas ketemu temen gitu ya, kemarin ya gigiku tuh kan sakit kan, udah snut-snut gitu. Aku tuh sudah daftar ke dokter gigi loh. Cuman kebetulan dokternya tuh kan penuh terus ya. Nah, terus tuh aku tuh pakai odolnya HDI sama pakai mouthwash-nya HDI. Wih, hebat loh. Aku tuh pakai itu ya 2 hari apa 3 hari ya. Sakit gigiku hilang loh. Akhirnya aku sekarang nggak jadi ke dokter gigi. Nah, sakit giginya udah hilang. Nah, itu contoh ya. Itu contoh mengedifikasi produk. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi sering-sering cerita bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti itu ya. Jadi nggak harus yang sakitnya parah apa segala macam nggak ya. Yang kecil-kecil seperti itu aja bagus banget itu ya. Oh ya, gitu ya. Odolnya bagus ya. Iya, bagus. Nggak mahal kok odolnya. Ya, kalau kita udah member kan cuma 39.000 gitu. Mouthwash-nya juga bagus tuh. Mouthwash-nya kan nggak mengandung alkohol. Jadi beda ya dengan mouthwash yang mungkin sering dijual di luar sana kan mengandung alkohol itu bisa Itu menyebabkan berapa gram, Pak Ronald? 90 gram Om. Oh, 90. Ya, kalau Ya. dipakai sendiri ya bisa hampir sebulan lah ya. Oh, sebulan. Nah, nanti Wah, Om nek kalau mau pesan boleh. 2 orang berapa? Ya, 2 orang berarti Kalau 2 belinya orang 78.000 tuh Om gitu. ludah. Maksudnya 2 orang untuk pakai 1 bulan ya enggak? Oh ya, ya mungkin setengah bulan lah ya gitu. Nggak usah bulan. Nah gitu Om, itu contohnya. Yang penting tuh Om habis ini aktif nanti kan dapat bonus banyak. Om sudah enggak pusing lagi tentang beli produk. Nanti Bisanya nanti dapat Ronald bonus. sama Cik Melani bantuin Om. Tenang aja. Terus bisnis plan ya, bisnis plan. Terus tentang support system kita Billionaires ya, promosi buku, promosi CD, promosi pertemuan, BEC ya, tadi yang seperti Ronald lakukan juga ya. Oke. Selain itu upline ya. Nah, upline ini yang kita edifikasi juga sama ya, upline yang qualified. Oke. Nah, kalau downline ini agak beda ya. Downline ini kita mempraktekkan apa yang ada di buku 25 Ways to Win with People, yaitu apa sih? Sering-seringlah memberikan pujian kepada downline ya di publik gitu ya. Di depan orang banyak sering-seringlah berikan pujian. Nah, kalau crossland itu harus crossland yang leader. Kenapa? Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya integritasnya orang, kredibilitasnya orang, kapabilitasnya orang kita kadang kan nggak tahu. Jadi kita milih-milih orangnya kalau yang leader. Apa yang crossland ya, harus yang leader. Dan langkah yang sampai edifikasi dulu ada yang mau ditanyain? Jelas? Halo? Ada. Apa? Crossline leader itu contohnya Nah, apa? contohnya gini, kayak Cimelani itu kalau sama Ara itu kan crosslandmu. Halo? Mudah enggak, Cik Melani kalau sama Ara itu kan crossland.
Tapi saya mempromosikan ARA. Ci, ini loh Ci, ARA buat acara. Ikoto, itu acaranya dia bagus. Nah itu saya mengedifikasi ARA ke Cik Melani. Jadi itu yang dimaksud dengan cross-line leader ya? Ya, ARA itu leader gitu. Ya, contoh lainnya lagi siapa yang cross line-mu? Misalnya Sari gitu ya. Itu yang masih grupnya Johan. Kalau yang lain lagi Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi itu kan cross line-mu. Oh, gitu. Oke. Terus siapa lagi? Ya, Pak Chandra Gunawan. Pak Chandra Gunawan juga cross line-mu. Nugroho Tantra itu juga cross line-mu, Ci. Aduh, juga kenal Pak semua ya Johan. Mbak Yani. Gimana, Om? Kenal semua. Melani biar kenal semua. Ya, ya, Iya, ya, ya. Ya, betul Om. Ya, kenal semua enak dong. betul, betul, Om. Iya. Mungkin suatu hari downline kita itu bisa jadi pas butuh bantuan dibantuin sama downline-nya Nugroho. Lu bisa lu. Sebaliknya, mungkin suatu hari saya juga pas bisa bantu downline-nya Nugroho pas mungkin ada di kantor, ngalamin kesulitan, lu bisa juga. Ya kan? Oke, sampai sini ada lagi mau ditanyain soal edifikasi? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Langkah yang terakhir yang ke-9 adalah duplikasi. Jadi ini langkah penutup sekaligus langkah yang penting ya. Dimana kalau tidak ada langkah yang ke-9 ini, maka bisnis kita tidak akan kemana-mana. Ya, bisnis kita itu berkembang cepat. Itu ketika terjadi yang namanya duplikasi. Ya, saya melakukan, Cik Melani melakukan, Lia melakukan, Om Kaleb melakukan, terjadi duplikasi. Begitu juga bawahnya Om Kaleb melakukan ya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka bisnis akan berkembang luar biasa. Oke, kuncinya di duplikasi ya. Ini sama seperti kita lihat hari ini di semua bisnis ya. Contohnya Indomaret. Indomaret itu kan setiap toko Indomaret itu kan melakukan duplikasi dari contoh toko pusat. Ya, atau apa yang dilakukan oleh toko pusat itu yang diduplikasikan ke toko-toko yang di bawah-bawahnya. Betul ya? Betul ya, Mia? Betul. Yes. Ya, begitu juga kita di HDI ya, melakukan duplikasi. Oke. Nah, dalam hal duplikasi ini itu yang kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Dan yang paling berbahaya dari duplikasi adalah downline kita itu meniru bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Karena tindakan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Ya, jadi makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena kadang ada duplikasi yang tidak langsung ya. Jadi kayak contoh, saya punya ya downline yang sukanya itu nggak mau investasi sendiri ya. Jadi dikit-dikit Pak Ronald yang bayarin ya, Pak Ronald yang bayarin ya, Pak Ronald yang bayarin ya. Tanpa sadar sikapnya ini ternyata diduplikasi sama downline di bawahnya. Nah itu yang akhirnya membuat jaringannya malah jadi tidak berkembang. Karena downline-nya juga melakukan hal yang sama, niru persis. Kalau mau disuruh datang ke pertemuan minta dibayarin. Nah, akhirnya nggak berkembang. Ya, akhirnya nggak berkembang. Hari ini udah nggak ada. Gitu ya. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Kita melakukan apa yang benar, yang harusnya dilakukan. Ya, apa yang benar yang harusnya dilakukan. Oke. Dan ketika Anda setia melakukannya, maka downline-downline Anda pun akan menirunya. Ya, makanya lakukan apa yang benar. Nah, sekarang duplikasi itu bagaimana? Anda ya A, Anda sekarang mensponsori B ya, atau Anda punya downline si B, Anda mensponsori si B. Jadi Anda melakukan langsung ya ini ya, Anda mensponsori B. Kemudian si B ini kemudian nanti kan punya C ya. Nah ini proses kerjanya adalah Anda
mendampingi B untuk mensponsori C. Oke. Kemudian Anda mengajar B supaya B bisa mendampingi C untuk mensponsori D. Ya. Dan yang terakhir, Anda mengajar B sehingga B bisa mengajar C untuk C bisa mendampingi D mensponsori E. Oke, ini ya. Nah, kalau ini terus berjalan, maka duplikasi ini akan bagus banget ya. Karena kita memastikan untuk mengajar itu, kalau di sini kan 2 level ya berarti ya, yang kita pegang dan kita ajari sendiri itu 2 level kan. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa minimal itu 5 level. Ya. Sehingga kedalaman Anda tuh nanti akan stabil ya. Ingat kelebaran tuh kemarin kita bicara soal kekayaan, kedalaman kita bicara soal kestabilan. Oke, sampai duplikasi ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, Pak, Om Kaleb. ini duplikasinya Pak sama Anda mempunyai 2 ya, 3 orang ya. B, D, 4 ya, 4. Kok 4 orang? 4 orang di Iya bawahnya. toh? Ya. Nah, ya, Anda bisa mendampingi B. Padahal apa boleh Sangat mendampingi B? boleh. Sangat Untuk boleh dong. sponsor. Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Jadi gini Om. Kalau bisa kalau di HDI itu kita bukan apa ya namanya ya? Bukan seperti mungkin kalau umumnya di kantor-kantor gitu ya yang nggak boleh langsung turun ke bawah gitu ya. ya. Kalau di HDI justru kita tuh turun ke bawah. Sampai E apa F ya, Bri ya? Boleh, sangat boleh. Terus ya. Sampai titik yang terbawah. Justru ketika kita itu bisa turun ke titik yang terbawah, kita bisa memastikan sistem itu terduplikasi sempurna. Om Kaleb pernah main nggak Om? Yang bisik-bisik itu loh Om. Permainan bisik-bisik pernah nggak Om? Nggak pernah ya. Yang itu loh, yang orang misalnya baris, suruh baris berbaris, terus kita bisiin yang di belakang, yang paling belakang kita bisiin. Misalnya. Oh iya, nanti sampai akhir bisa berkeliru ya. Nah, itu loh maksud saya. Iya. Om bisa paham kan? Ya, betul. Bisa. Ketika ini tuh dari satu orang ke orang berikutnya, ke orang berikutnya, ke Ya, orang berikutnya, ke itu orang beda, pasti beda. berubah. Berubah. Pasti berubah, gitu loh. Tapi kalau kita di setiap level, kita ada di situ dan memastikan sampai ujung bener enggak? Betul, bisa. Nah, itu betul. loh maksud saya. Nah, sampai Jelas ujung ya, bisa. Karena saya ikut terus ya. Saya akan ikut terus. Betul. Ikut monitor, ya toh? Betul. Itu yang kita lakukan Om di HDI. Jadi bukan cuma suruhan doang gitu ya. Misalnya kayak saya suruhan Cik Melani doang. Ayo, Cik Melani. Tapi saya memastikan di setiap level turun ke bawah, saya memastikan sistem terduplikasi dengan benar. Oke, terjawab ya Om ya? Oke, ya jelas. Kan bisa turun terus soal. Turun terus, makanya ingat ya Om, saya pernah nanya Om kan, Om kapan waktunya longgar, saya kepengen ngobrol lagi. Karena saya kepengen bantu Om untuk bisa mengembangkan bisnis di bawahnya Om. Ya, mengembangkan kan kita harus keluar ya. Ya. Bagaimana bisanya keluar kan susah. Nah, yang bisa Om lakukan misalnya contoh lewat WA, Om sementara lakukan lewat situ. Saya saya sama mungkin nanti Cik Melani kalau sudah bisa bantu, kita yang pergi gitu loh. Kita yang pergi, jadi Om yang monitor dari jauh. Jadi kan gampangannya gini loh, Om yang punya kenalan, saya bantu ngerjakno. Dan jangan khawatir Om. Pensiun semua. Jangan semua khawatir, pensiun. tidak akan tak ambil. Tadi kan apa? Tadi kan masuk ke statusnya ya toh? Ya. Ada. Jadi jangan khawatir Om, tidak akan tak ambil. Gitu.
Justru Oh bisa, iya. kalau bisa Om bulan ini ngejar manajer Om. Waduh, Nggak manajer. susah kok, manajer itu berarti ada 3 paket di bawahnya Om. Kita kan masih punya waktu sampai tanggal 28. Seperti Ya, saya paketnya. seperti paketnya Ah, Om ada 3 di bawahnya Om. ya. Nah, menarik ya. Kalau ada 3 gitu Om, Ya. Om nanti dapat duit ya, dapat duit sekitar kaupe. Oh, itu dapat gimana? Ini nggak bisa. Oh Ini iya, nggak bisa. tadi loh yang Wah, Rona bilang, yang kemarin Rona pernah bilang, misalnya contoh minta tolong ke misalnya siapa? Ke Cik Melani kan ya boleh. Jadi nitip ke rekeningnya Cik ini Melani. udah dapat apa? Belum toh? Siapa? Satu paket belum dapat ya. Lo kan baru tempatnya Om sendiri. Iya. Harus dari downline. Kita dapatnya dari downline Om, bukan dari pembelian pribadi. Oh iya. Oke? Jadi kalau Yang ada dapat 3 Om dapatnya sekitar kaupe. Tapi nih ada 4 paket, dapatnya sekitar Tionji. Nek Tionji kan ya sudah ndak abot toh Om, kan sebagian sudah balik. Nek mau bener-bener balik berarti butuh 6. Karena nek 6 berarti dapatnya sekitar 1,8. Oke? Gitu ya Om ya. Nah, ini terakhir. Ini HTS ya, ini beberapa yang kita bisa pakai ya. Ini terutama banyakan audio-audio. Ini bisa beli di BEC ya. Ada Dreambook, ya ini alat-alat yang kita bisa pakai ya. Oke. Nah, sebagai penutup ya, oh ya jangan lupa ini besok ya, besok kita akan lanjut ke product knowledge ya. Besok kita lanjut ke product knowledge. Nanti saya sambil coba lihat ya waktunya ya. Terus untuk hari Senin itu ikut Pak Ara ya, ada HTP ya dia ya, HTP workshop. Apa namanya? Saya dorong untuk daftar. Cik Melani udah daftar belum ya? Saya belum. Ayo undang daftar Cik. Tempat terbatas loh itu. Iya, Ya. iya. Nah, Om Kaleb kalau bisa ikut sekalian bagus Om. Nanti Om bisa diajari ikutnya caranya bagaimana? ngomong. Gimana? Ikutnya bagaimana? Ikutnya Oh, daftar toh Om. Daftar itu bayarnya Sambango. Sambango itu tapi nggak bisa pergi itu ya. loh, memang lewat Zoom toh. Oh Kan yang ngajar Pak Ara di Jakarta. iya, Gitu. lewat Zoom. Lewat Zoom. Saya bayarnya sama siapa? Bayarnya transfer Sama ya, siapa? Om. Bayarnya transfer. Nih gini aja. Nek itu nanti tak bantu Ronald sih enggak apa-apa. Ya, tak bantu Ronald sih. Nek pas ketemu Om garek ganti. Berapa jam toh? Berapa jam? Sekitar ya biasa 1,5-2 jaman lah. Mulainya kapan ya? Mulai kapan? Senin Om. Ya. Senin jam 7 malam. Nanti tak japri ya. Iya. Tak japri ke tempat Om ya. Japri. Jadi kan bisa. Oh, tahu. Wah, Senin nggak mungkin. Aku Komsel. Oh, Senin ada Komsel Iya, ya. nggak mungkin. Iya. Komsel. Ya Om, enggak apa-apa. Sorry ya. Enggak apa-apa Om, Sorry. next time ada acara lagi. Ya wis, Yeah. sebagai penutup untuk acara kita pada pagi hari ini. Ini Alkisah ya tentang ini kebetulan dunia binatang dan ini diceritakan binatangnya itu seperti manusia ya. Jadi ini ada ayam kalkun yang lagi santai-santai di halaman rumahnya. Pas dia lihat ke atas, dia tuh lihat temennya si elang itu terbang tinggi dan wah lagi membentangkan sayapnya gitu kan. Wih itu keren sekali gitu ya. Jadi ayam kalkun tuh jadi kepengen gitu kan. Sehingga akhirnya dia telepon si elang. Halo Lang. Oh ya, kenapa Kun? Aku lihat kamu terbang itu kok kamu keren banget ya, Lang ya. Aku bisa nggak ya kayak kamu? Loh, kamu kalau mau bisa. Nanti aku ajarin deh kalau kamu mau. Loh, kamu mau ngajarin aku? Loh, mau kalau kamu mau belajar aku ajarin. Mau dong. Aku mau dong. Bisa terbang kayak kamu gitu aku mau. Waduh, keren banget deh pasti deh. Enak banget tuh pasti. Oke, kalau gitu aku segera ke rumahmu ya. Wah, singkat cerita si elang turun dan mereka berdua akhirnya si elang ini ngajarin si ayam kalkun belajar terbang ya. Mereka ke tanah lapang. Nah, di sana si ayam kalkun ini
dibimbing oleh elang untuk terbang. Nah, dari siang sampai sore itu si ayam kalkun ini terus belajar terbang. Ya walaupun dia belum bisa terbang dengan baik ya, tapi lumayan itu sudah sempat terbang sampai bahkan sempat tingginya sampai 2 meter, 3 meter loh. Lumayan kan ya untuk seorang ayam kalkun pemula gitu kan ceritanya. Nah, karena hari sudah gelap, akhirnya mereka berpamitan ya. Oke, pelajarannya cukup sampai di sini. Kamu sudah mulai bisa berenang, sudah mulai bisa terbang ayam kalkun. Kamu latih terus ya. Nanti kamu suatu hari bisa terbang yang tinggi sekali seperti saya. Yang penting kamu terus mau melakukannya dan tidak mudah menyerah. Oke, Elang, terima kasih banyak ya. Kamu sangat-sangat membantu saya. Wah, saya senang sekali hari ini saya bisa belajar terbang dari kamu. Terima kasih ya, Elang. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, aku mau pulang dulu ya. Sampai ketemu besok. Akhirnya si elang itu segera terbang untuk pulang ke rumahnya ya. Dan si ayam kalkun terus memandang si elang ini sampai di kejauhan dan tidak terlihat lagi. Ya. Dan kemudian si ayam kalkun ini pun berjalan kaki pulang ke rumahnya. Kira-kira ada yang aneh nggak sih dari cerita saya tadi? Pulang sendiri. Ya. Pulang sendiri, oke. Pulang Ci sendiri. Melani, ada yang aneh nggak sih dari cerita saya? Halo, halo. Sudah dibimbing ya. Sudah, tadi sudah dibimbing Unik kan? ya. Gimana? Kok unik. Kan udah dibimbing, diantarkan apa bagaimana ya tuh. Kok langsung suruh pulang sendiri. Ya, mereka ceritanya berpisah pulang. Yang aneh itu gini loh, si ayam kalkun ini kan sudah mulai bisa terbang. Betul nggak? Kenapa dia pulangnya jalan kaki lagi? Kenapa dia pulangnya nggak terbang aja? Nah, begitu juga dengan kita. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang path of success, tentang 9 langkah sukses. Tetapi semua pengetahuan itu, kalau tidak dipraktekkan, maka semuanya akan nothing. Semuanya tidak akan menjadi apa-apa. Hidup kita juga tidak akan berubah, ya. Bisnis HDI kita pun juga tidak akan berubah kalau pengetahuan itu semua tidak dipraktekkan, ya. Jadi pesan moralnya adalah selepas acara ini, ayo kita praktek, ya. Ayo kita praktek. Walaupun mungkin Anda hanya paham 5%, 10%, Anda masih melakukan banyak sekali kesalahan, nggak apa-apa. Yang penting mau praktek. Ya, itu aja yang penting. Yang penting mau praktek. Sehingga yang awalnya pengetahuan akan menjadi kemampuan. Ya, yang awalnya pengetahuan akan menjadi kemampuan. Ya, jangan ragu untuk konsultasi ke upline Anda. Ya, dalam hal ini berarti upline Anda kan saya. Jangan ragu untuk konsultasi ke saya. Ya, karena kesuksesan Anda, kesuksesan saya juga. Oke, jadi itu pesan dari saya. Praktekkan, ya, praktekkan. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk gagal, karena tidak ada satupun orang yang berhasil yang tidak pernah gagal. Ya, yang ada mereka yang hari ini berhasil adalah orang yang paling banyak gagalnya, ya. Sehingga bahkan Thomas Alva Edison itu mengatakan, kalau saya hari ini berhasil menemukan bola lampu, itu karena saya sudah kehabisan percobaan yang gagal. Itu yang membuat saya hari ini berhasil. Ya, jadi jangan takut berbuat salah, jangan takut gagal, segera bangkit ya dan terus lakukan sehingga Anda pun menjadi mahir dan profesional. Oke, terima kasih sekian dari saya. Kita sudah bisa mengikuti acara HTS pada pagi hari ini dan kita akan ketemu di kelas berikutnya. Ya, sukses buat Anda semua dan go Diamond ya.